Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky, berasal dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau dengan NIM 21061111485. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana praktik etnomedicine masyarakat Melayu khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Selamat menyaksikan. Praktik pengobatan tradisional telah menarik perhatian para antropolog untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang sistem pengobatan tradisional dari perspektif masyarakat tempatan. Bidang antropologi menyebutnya dengan istilah etnomedicine. Kajian etnomedicine merujuk pada praktik pengobatan tradisional yang berkaitan dengan interpretasi budaya terhadap kesehatan, penyakit, sakit, cara penanganan, dan praktik penyembuhan, menurut Kriebner S. tahun 2003. Kabupaten Deli Serdang berpotensi sebagai tempat penelitian mengenai tumbuhan obat karena di daerah ini terdapat berbagai macam tumbuhan obat baik di perkarangan rumah maupun di hutan sekitar desa. Masyarakat juga masih mempercayai tradisi yang berasal dari nenek moyang. Masyarakat pribumi yang paling dominan mendiami daerah ini adalah suku Melayu. Suku Melayu telah lama menggunakan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai bahan pangan, ramuan obat, bahan industri, dan digunakan dalam berbagai upacara adat kebudayaan. Etnomedicine secara etimologi berasal dari kata etno yang artinya etnis dan medicine artinya obat. Hal ini menunjukkan bahwa etnomedicine sedikitnya berhubungan dengan dua hal, yaitu etnis dan obat. Secara ilmiah dinyatakan bahwa etnomedicine merupakan persepsi dan konsepsi masyarakat lokal dalam memahami kesehatan atau studi yang mempelajari sistem medis etnis tradisional. Menurut Daval tahun 2009, spesies tumbuhan dalam praktik pengobatan etnomedicine orang Melayu di Kabupaten Deli Serdang yang pertama itu adalah daun sirih. Masyarakat Melayu Deli Serdang, khususnya di Desa Bagan, menggunakan daun sirih untuk mengobati penyakit ringan seperti demam. Caranya dengan meremas-remas daun sirih sehingga terlihat agak layu dan mengeluarkan aroma. Daun sirih tersebut kemudian diletakkan ke atas kepala orang yang demam. Yang kedua adalah rimpang kunyit. Untuk mengobati sakit demam, khususnya yang diderita oleh anak-anak, juga bisa digunakan rimpang kunyit dicampur dengan beras yang disebut pilis. Yang ketiga adalah daun talas. Dapat digunakan sebagai obat luka, yaitu dengan cara meremas bagian daun, kemudian menempelkannya pada bagian yang luka. Tumbuhan selanjutnya adalah rimbang. Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Desa Biru-Biru, buah rimbang berkhasiat sebagai obat mata, yaitu dengan cara mengkonsumsi buah rimbang secara langsung ataupun dengan mencampur buah rimbang dengan sayuran. Tumbuhan selanjutnya adalah gelanggung. Gelanggung atau sembung merupakan tumbuhan berbatang perdu dan tegak. Menurut masyarakat di Desa Biru-Biru, gelanggung dimanfaatkan sebagai obat diare dengan cara merebus bagian daun dengan air. Kemudian, air rebusan tersebut diminum. Tanaman selanjutnya adalah asar-asar. Asar-asar atau yang disebut dengan tumbuhan cakar ayam memiliki rasa manis dan bersifat hangat. Asar-asar banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai obat patah tulang dengan cara melumatkan seluruh bagian tumbuhan cakar ayam lalu ditempel ke bagian yang patah. Pada zaman sekarang ini di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Desa Bagan, praktik etnomedicine masih terus dilakukan.
walaupun presentasi penggunaannya tidak sebanyak zaman dahulu. Hal ini dikarenakan faktor alkulturasi budaya dan globalisasi. Faktor alkulturasi budaya karena adanya percampuran dari bermacam suku yang telah memberi kontribusi berdasarkan tradisi mereka masing-masing. Maka, kini pengetahuan mereka tentang pengobatan etnomedicine tidak lagi murni berasal dari khazanah etnomedicine etnik Melayu saja, tetapi telah bercampur dari etnik-etnik lainnya seperti Batak, Minangkabau, bahkan juga Cina. Sedangkan faktor globalisasi adalah masuknya obat-obatan modern ini dari negara barat yang penggunaan obatnya lebih praktis, mudah didapatkan, dan khasiatnya langsung bisa dirasakan. Hal ini membuat masyarakat zaman sekarang lebih sering menggunakan pengobatan modern daripada pengobatan tradisional. Cukup sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai praktik etnomedicine dalam masyarakat Melayu, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.